Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap takmir Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas Komplek Baranang Siang Indah Bogor, yang insya Allah semua dimuliakan, diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, untuk keberapa kali saya di sini ya. Ini qadarullah baru pulang dari Kalimantan bersafari bersama guru kita Ustaz Abdul Somad. Tapi Kang Ojol minta saya mengisi di tempat ini, walaupun sebenarnya hati ingin istirahat Pak, ingin berbaring, ingin tidur di rumah, tapi karena kewajiban kita untuk berdakwah itu tidak bisa dikalahkan dengan leyeh-leyeh, makanya saya kembali hadir di tempat mulia ini ya, walaupun mungkin nanti tidak bisa bergabung di acara sarapannya karena nanti jam 8 harus ada kajian lagi di Depok, jadi mohon maaf kalau saya meninggalkan acara silaturahimnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyaksikan di tengah pandemi seperti ini masih banyak Bapak Ibu sekalian yang datang ke masjid ya, walaupun tadi saya melihat di spanduk Anda memasuki zona merah gitu ya, harap menggunakan masker. Masya Allah ya, ini entah kapan warnanya akan berubah ya, merah terus perasaan gitu ya, kapan jadi pinknya merah muda begitu ya, ternyata masih merah terus ya. Nggak apa-apa Pak, di luar kota pun demikian sama adanya, tapi asal Bapak pakai masker, Bapak jaga jarak, Bapak cuci tangan, insya Allah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi kata Kang Ojol, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wasami'ul basir ya. Jadi nggak ada yang bisa nyelakain kita Pak, nggak ada yang bisa mencelakakan kita kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kan, demikian. Tapi kita harus ikhtiar. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih sholat Jumat, sholat subuh ini harus benar-benar kita ikhtiarkan ya? Karena banyak sekali keutamaannya ya. Sebelum saya masuk ke materi, kata Rasulullah SAW, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka keutamaannya itu seperti sholat sepanjang malam Bapak Ibu sekalian ya. Barang siapa sholat subuh berjamaah, maka keutamaannya seperti sholat sepanjang malam. Jadi Bapak tadi sholat itu Pak, itu seperti halnya kita sholat semalam suntuk. Masya Allah ya, gak main-main nih sholat subuh ini. Jadi kita seperti sholat sepanjang malam. Belum lagi tadi kita 2 rakaat ya Pak ya sebelum subuh. Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh tadi qobliyah subuh ya itu Pak. Itu keutamaannya lebih mulia, lebih baik, lebih utama dibanding dunia dan seisi-isinya Pak. Kalau sholat sunnahnya saja lebih baik dibanding dunia dan isi-isinya, lalu bagaimana keutamaan sholat subuhnya? Gitu Pak. Jadi diikhtiarkan Pak. Sholat subuh ini diikhtiarkan semaksimal mungkin. Walaupun di tengah musim salju, badai salju, kita sampai harus merangkak-rangkak, maka ikhtiarkanlah subuh berjamaah di masjid. Karena ukuran kadar keimanan, batas antara iman dan munafik itu dilihat dari sebagaimana dia sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Ya Pak, pembeda orang iman sama orang munafik itu Pak, lihatlah di sholat isya'nya dan subuhnya apakah dia mampu berjamaah di masjid. Hari ini walaupun di tengah pandemi, namun kita mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya. Ya, jangan sampai kita kalah sama orang demo, jangan sampai kita kalah sama orang kampanye pilkada. Ya, ya dilihat di video di YouTube viral sekali, orang kampanye meraung-raungkan gas motornya ya tanpa masker dan sebagainya.
Untuk apa itu Pak? Membela sesuatu yang belum tentu membela mereka di akhirat. Betul nggak Pak? Ya, orang kampanye itu kan membela sesuatu, membela tokoh, membela orang yang pastinya kalau menurut saya nggak akan membela mereka di akhirat. Karena nggak ada yang bisa membela kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara masalah ini, masalah pembelaan ini, ternyata nanti ada 7 manusia. Ya, ada 7 golongan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, pada subuh hari ini. 7 manusia pilihan yang tanpa dibela pun sama Rasulullah itu sudah auto surga Pak. Kalau kata anak zaman now itu auto surga, auto selamat, auto save. 7 manusia pilihan, ya, langsung dapat garansi masuk surga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi. Kalau ngomong gini kayaknya nggak ada yang kenal, yang kurang familiar. Cuman kalau saya kasih clue-nya, hobinya ngumpulin kucing, antum semua tahu ya insyaallah. Siapa beliau? Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi dzillih yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 manusia pilihan yang akan Allah selamatkan di hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja manusia-manusia itu yang auto save, auto surga Pak. Masya Allah Pak ya. Jadi ini 7 golongan yang auto surga. Yang pertama, al-imamul adil. Diawali oleh seorang pemimpin yang adil. Nih Pak, langsung masuk ke ranah politik nih Pak. Nomor 1 yang masuk surga ternyata politisi yang adil, pemimpin yang adil, nggak macem-macem ini, ya. Langsung ke pemimpin Pak. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Kenapa nggak Ustadz? Kenapa nggak kiai? Kenapa nggak penghafal Quran? Kenapa nggak istri soleha? Kenapa nggak seorang dermawan begitu Pak? Seorang donatur yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid yang mewah ini, Masya Allah. Kenapa bukan mereka? Karena pemimpin ini mampu berjihad sesuatu yang tak bisa orang biasa lakukan Pak. Saya ulangi, pemimpin mampu berjihad dengan sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh orang biasa kayak kita. Sehebat-hebatnya seorang ustadz, sekaliber Ustadz Abdul Somad. Ya, kemarin saya beberapa hari dengan beliau, Masya Allah ilmunya luar biasa, saya mendampingi beliau. Sehebat-hebat beliau yang jamaahnya kalau ngaji itu Pak 1 stadion penuh kalau normal. Karena kemarin dibatasin jadi memang tidak boleh semuanya hadir. Dinanti-nantikan ceramahnya, dieluk-elukan dan sebagainya. Tapi sehebat-hebatnya seorang ulama besar, mereka tidak bisa memaksa jamaahnya untuk menuruti apa yang mereka katakan. Betul ya Pak? Sehebat-hebatnya seorang ulama tak bisa itu memaksa jamaahnya untuk menuruti apa yang mereka serukan, tidak bisa. Apalagi saya bilang ayo subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Kata jamaah anak muda, kalau nggak subuh gimana Pak Ustadz? Ya kamu nanti digolongkan orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu nerakanya paling dalam. Kata anak muda, neraka Pak Ustadz masih lama, belum tentu ada. Begitu kan ngeles anak muda. Ya. Kalau ustadz, kiai, syekh apapun itu ceramah nggak bisa maksa, nggak bisa maksa. Ayo berjamaah di masjid, ayo infak sedekah, ayo wakaf, ayo beramal soleh, berakhlak baik. Nggak bisa nyuruh dengan paksaan. Tetapi pemimpin bisa. Pemimpin bisa Pak, nyuruh orang wajib berjamaah di masjid bisa nggak pemimpin Pak? Bisa sekali, bisa banget, asal mau. Ya, di Bengkulu ada kan Pak ya, wali kotanya Pak Helmi Hasan mewajibkan yang muslim sholat duhur berjamaah di masjid. Boleh nggak itu Pak? Sah nggak? Oh sah, sesuai dengan undang-undang asal tidak melanggar ketentuan hukum, sah-sah aja. Ya, sah dan sudah banyak sekarang pejabat yang melakukan itu. Mewajibkan sholat berjamaah di masjid minimal zuhur lah kalau siang itu di masjid balai kota, di masjid Pemda begitu Pak. Nggak apa-apa
Ya, boleh. Kalau kita orang biasa nggak mungkin buat undang-undang. Makanya beda nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala, al-imamul adil. Kita bisa nutup, mohon maaf, warung remang-remang, diskotik ajeb-ajeb gitu ya, atau tempat prostitusi, atau tempat orang mabok. Nggak bisa, Pak. Siapa kita? Ustadz juga nggak bisa. Tindakannya di luar hukum itu namanya, Pak. Ustadz nih bawa jamaah, ayo kita hancurkan diskotik, nggak bisa, Pak, ditangkap nanti saya. Ya. Kita hidup di Indonesia yang pakai kaidah hukum Indonesia. Tapi kalau pemimpin bisa, Pak. Ya, di tengah pandemi ini nggak boleh ada hiburan malam lebih dari jam 10. Boleh. Nggak ditaatin, tinggal disegel, selesai. Sah di mata hukum. Itu pemimpin, Pak. Makanya ketika antum semua ditakdirkan jadi pemimpin, gunakanlah jabatan itu untuk jihad fi sabilillah, supaya jalan antum ke surga. Al-imamul adil. Imam adil nomor 1 ke surganya. Tapi kalau nggak adil, kalau zolim, nah kebalikannya. Nerakanya paling dalam tuh. Karena itu para sahabat tuh nggak main-main, Pak, ketika dapat amanah menjadi pemimpin. Yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ngomongnya apa, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berduka cita, Pak. Dapat amanah memimpin berduka, Pak. Kalau orang kita gimana, Pak? Menang nih pilkada, jadi wali kota Bogor, jadi bupati Bogor, atau jadi gubernur Jawa Barat, atau jadi apapun itu, menang dia pilkada, kan besok mau pilkada nih ya. Kalau di Bogor enggak ya, Pak ya? 9 Desember pilkada di mana-mana, ya. Menang. Itu yang dilakukan apa, Pak? Pertama, wah, sujud syukur. Alhamdulillah, ya. Yang kedua, kalau normal bisa jadi karena ada nih, Pak ya, selamatan, Pak, 7 hari 7 malam. Ada yang nanggep wayang golek, konser dangdut dan sebagainya. Itu tuh kelakuan orang kita. Karena menganggap apa? Menganggap jabatan pemimpin itu adalah sebuah anugerah, bukan musibah. Persepsinya udah salah, Pak. Jabatan itu sebenarnya musibah, Pak, bukan anugerah. Jabatan itu musibah, bukan anugerah. Bisa menjadi anugerah kalau dia, ya, dengan jabatannya itu bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh untuk dakwah jihad fisabilillah. Jadi itu anugerah. Namun ketika jabatannya melalaikan dia, jabatannya dia membuat orang merasa teraniaya, merasa terzolimi, rakyat protes semuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, itulah musibah paling besar, Pak. Nggak main-main, Pak. Abdurrahman bin Auf, antum tahu ya, seharusnya khalifah nomor 3 itu bukan Utsman, Pak. Secara urutannya nomor 1 itu pengganti Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, nomor 3 itu sahabat senior Abdurrahman bin Auf namanya. Seorang Ansor juga, Masya Allah, orang paling kaya waktu itu, konglomerat, senior, Masya Allah, perjuangan untuk Islam tuh nggak diragukan lagi. Nomor 3 seharusnya. Ketika sudah sepakat memilih Abdurrahman sebagai pengganti Umar bin Khattab, Abdurrahman ketika ngumpul, Pak, ngambil pisau belati, ditempelkan di lehernya. Wahai sahabat-sahabatku, dibanding kalian menunjukku menjadi khalifah di antara kalian, maka lebih baik tusukkan saja pisau belati ini ke leherku sampai tembus keluar. Jadi Abdurrahman bin Auf memilih mati, Pak, dibanding diamanahi menjadi seorang khalifah. Diangkat jadi presiden, Pak, memilih mati, Pak. Masya Allah ya, Pak ya. Jadi presiden loh, khalifah kan presiden. Sudah sepakat, musyawarah, bulat keputusannya, mengangkat beliau atau beliau memilih mati. Bingung sahabat, ini siapa lagi yang mau diangkat? Sahabat seniornya dia. Akhirnya para sahabat bersepakat, ya sudah kalau begitu wahai Abdurrahman, kalau begitu tunjuk siapapun di antara kami akan sami'na wa ata'na. Ya. Jadi dia nggak mau jadi presiden, jadi khalifah, tapi menunjuk siapapun yang dia tunjuk dan nggak boleh ngeles, nggak boleh nolak. Ditunjuklah Utsman bin Affan. Ya itu, Pak, sejarahnya, Pak. Kalau kita kan berebut, Pak. Kalau orang dulu mah nggak mau, Pak. Berat tahu banget, Pak. Karena pemimpin itu menanggung orang yang dia pimpin. Termasuk diantaranya, mohon maaf, ini kalau kita berdasarkan kaidah Islam, maka tugas pemimpin itu 2, Pak. Yang pertama harasatuddin, menjaga agama.
Yang kedua, wasiyasatu dunya biddin, ngurus dunia dengan agamanya. Ini nomor satu, tugas pemimpin itu menjaga agama, Pak. Termasuk diantaranya menjaga ketakwaan rakyatnya. Oh, enggak main-main, Pak. Enggak cuma ngurusin makan, minum, dan sebagainya, enggak. Tapi ngurusin ketakwaan rakyat yang dipimpinnya. Oh, enggak main-main. Rasulullah melakukan itu, Pak. Ba'da salat subuh, beliau itu selalu membalikkan badannya. Jadi sunnah seorang imam itu ketika ba'da salam beliau membalikkan badannya. Habis begitu nggak langsung zikir, Pak. Nggak langsung astagfirullahaladzim. Nggak. Ngomong apa beliau? Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan 3 kali. Di mana si fulan? Di mana si fulan? Di mana si fulan? Nyariin sahabat yang nggak sholat subuh berjamaah hari itu. Pemimpin, Pak. Kalau mau beneran nih kita mau nilu sunnah Rasulullah gitu, Pak. Tadi Pak Imam tuh ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Balik. Di mana? Pak Selamat mana, Pak Selamat? Ya, Pak Jarwo mana, Pak Hasan mana, misalkan begitu ya. Begitu sunnahnya seorang pemimpin. Ya, sayangnya di kita ini pemimpin sholat nggak merangkap sebagai pemimpin negara juga. Ya. Saya jaranglah mendapati seorang pemimpin daerah yang atau pemimpin negara kita malah jarang ya, yang menjadi imam di sebuah masjid besar, misalkan imam di Istiqlal gitu, persen jarang. Udah pernah nggak, Pak, presiden kita jadi imam di Istiqlal saat sholat Idul Fitri misalkan, atau sholat Jumat deh? Perasaan sih belum pernah, gitu ya. Belum pernah sepanjang sejarah. Kalau saya pribadi, Pak, kadang-kadang suka ngimpi, Pak, ya Allah, kita ini umat terbesar di Indonesia 230 juta, Pak. Masa nggak bisa satu orang aja ulama yang hafiz Quran suaranya bagus jadi presiden, Pak? Boleh nggak ngimpi gitu, Pak? Pengen nggak Bapak punya presiden yang suaranya bagus, jadi imam, naik mimbar dia ceramah, Pak? Masya Allah, amin, Pak. Ya Allah, ngimpi siapa sepanjang hidup saya pengen, ya Allah. Kenapa kita nggak bisa 230 juta orang, Pak? Kita yang vote, Pak. Kita yang nyoblos. Cuman nggak ada tuh yang kita tampilkan, kita nggak pede. Kenapa? Karena kita memilah-milah. Ini bukan urusan akhirat. Pemimpin tuh urusan dunia. Nah ini yang ngaco lagi. Paham sekularismenya udah masuk ke otak kita. Jangan gabungin, Pak, politik sama dakwah sama agama. Oh ngaco. Apalagi dulu ada yang ramai, Pak, Islam yes, politik Islam no, gitu ya, Pak. Ada seorang cendekiawan ngomong begitu. Ya Allah, sekuler banget. Kata siapa? Rasul tuh berpolitik, Pak. Berpolitik. Makanya ketika kemarin saya berkeliling Indonesia juga ya, ada beberapa yang tempat pilkada, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu memilih seorang calon pemimpin, Bapak Ibu tuh sedang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatuz zur ya, gitu ya. Ada 3 dosa besar, Pak. Ya, syirik kepada Allah, uququl walidain, sama syahadatuz zur. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua itu durhaka sama orang tua, yang ketiga kesaksian palsu, Pak. Dan memilih orang yang salah. Ya, dia tahu tuh orang salah, tapi dia pilih, itu termasuk kesaksian palsu kata para ulama. Hati-hati, Pak. Memilih pemimpin itu kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami pimpin dia untuk memimpin kami, untuk memperbaiki agama kami. Harasatuddin, jagain agama. Makanya nggak boleh milih yang nggak seiman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya'u ba'duhum auliya'u ba'd, gitu ya. Yang heboh 551 itu yang 2016, Masya Allah demonya. Bener, Pak, nggak boleh kita ngangkat pemimpin bukan dari orang-orang Islam. Yahudi Nasara nggak boleh. Kamu tugasnya jagain agama kita, masa beda agamanya? Nggak mungkin. Ya, jagain sholat subuhnya, jagain sedekahnya, Pak. Dulu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Pak, saking mau menjaga tuh zakat, infak, sedekah, dia langsung buat undang-undang. Nah ini pemimpin tugasnya. Bagi semua ASN di kerajaan, di Daulah Islamiyah, maka gajinya langsung dipotong zakat, infak, sedekah. Oh, bukan pajak, Pak. Zakat, infak, sedekah auto dipotong. Khalifah buat undang-undang, ya boleh, siapa yang mau protes? Khalifah paling tinggi.
Akhirnya semua pegawai negara Pak, dari mulai rajanya, khalifahnya sampai pasukan biasa, itu semua dipotong sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah Pak, pengelolaan keuangan negara luar biasa. Baitul malnya surplus waktu itu Pak. Baitul mal kalau kata kita mah APBN lah Pak ya. APBN-nya surplus. Kalau di kita gimana Pak? APBN-nya? Ya gitulah kira-kira. Ya, dengar-dengar baru ngutang lagi kemarin Pak. Australia dapat 15,4 triliun. Dari Jepang 6,9. Dari Jerman 10,1. Amerika baru 10 juga lah triliunan Pak. Dapat 40-an triliun gitu Pak. Ngutang Pak. Ngutang Pak. Ya. Nanti katanya setiap bayi di Indonesia lahir tuh Pak, bayi lahir kena 13 juta. Ya, jadi setiap bayi yang lahir itu kena 13 juta untuk nombokin utang. Ya Allah. Daulah Islamiyah enggak Pak, surplus sampai itu khalifah nantang. Nantang nih, presiden nantang sama rakyatnya. Wahai rakyatku, barang siapa di antara kalian bisa atau mendapati seorang miskin di negara kita ini, aku kasih hadiah. Masya Allah. Ini enggak main, ini serius, ini cerita real story. Ya. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau ada orang miskin satu negara kita, di negara kita ini, aku kasih hadiah. Hadiahnya bukan sepeda lah, hadiahnya mantap lah pokoknya ya. Masya Allah Pak, satu negara cari orang miskin satu nggak dapet, antum kebayang. Waktu itu Daulah Islamiyah bukan satu negara Pak, terbentang 8 negara. Dari mulai San'a, ya, San'a itu di Yaman ya. San'a sampai dengan Darul Baydo. Darul Baydo itu sekarang namanya Casablanca. Darul Baydo itu ya, jajahan Perancis Pak. Asli namanya Darul Baydo Pak. Darul Baydo dijajah sama Perancis, diganti pakai bahasa Perancis. Darul Baydo. Darul kan rumah tuh ya, kampung. Baydo itu putih. Ya. Diganti pakai bahasa Perancis. Casablanca. Ya, Casa itu kotak gitu ya, semuanya kotak. Blanca itu blank, kosong. Casablanca dipakai di Jakarta jadi kota Casablanca ya. Terowongan Casablanca itu asalnya Casablanca Maroko. Dari Aman sampai Casablanca sampai Maroko nggak ada orang miskin. Itu kalau antum lihat di peta itu 8 negara Pak. Dari mulai Aman masuk ke Saudi ke Mekah ya Pak ya, langsung ke Jordan. Ulangi lagi dari San'a bukan Aman, dari San'a lalu ke Mekah, lalu ke Aman di Jordan ya, lalu ke Mesir, lalu ke Libya, lalu ke Tunisia, lalu ke Aljazair sampai Maroko. 8 negara Pak, 8 negara kekuasaan Daulah Islamiyah, cari orang miskin satu nggak dapet. Indonesia jangan 8 negara, 8 meter Pak. Bapak keluar Al-Ikhlas nih kalau Jumatan, kalau di masjid lain mungkin ya Pak sedekah Pak, ada nggak di sini nggak tahu saya. Tempat lain ada, 8 meter dari masjid langsung orang minta-minta. Dulu 8 negara orang miskin satu, nggak ada. Kebayang nggak Pak? Itu bukannya fiksi Pak, bukannya hayal, nggak ada. Orang Islam kalau mau cari role model, pemimpin yang benar udah banyak. Saya kalau ceritain Pak bisa sehari semalam Pak. Saya hobi baca sejarah, jadi saya tahulah beberapa khalifah yang layak untuk saya ceritakan. Tapi lama memang Pak. Itu kalau melihat sisi kehidupan mereka Pak, geleng-geleng kepala, ya Allah ada orang kayak begini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz Bapak, ketika pertama diangkat menjadi khalifah, apa yang dia lakukan? Dia samperin tuh bininya Pak. Ya, disamperin istrinya. Istriku, hari ini aku officially ya resmi menjadi presiden. Karena itu copot semua perhiasanmu. Istrinya komplain, loh kok dicopot, ini kan bukan dari negara, ini kan hasil usaha kita, harta kita sebelum antum diangkat jadi pemimpin suamiku, kata istrinya. Apa jawaban beliau? Tidak, hari ini aku menjadi khalifah, maka hartaku aku sumbangkan semua untuk negara, agar nanti jangan terjadi fitnah kepada kita selama masa jabatanku. Gitu Pak. Pemimpin nyumbangin hartanya semua buat negara supaya nggak jadi fitnah. Pernah di suatu saat beliau itu dikomplain sama anaknya Pak. Ceritanya beliau habis ngurus jenazah paman yang meninggal. Dia nggak sempet ke istana,
istirahat karena kecapean. Anaknya ngomong, komplain, wahai ayahanda, kenapa engkau tidak bertugas di istana? Aku lelah anakku, baru selesai ini nggak tidur semalaman ngurus jenazah pamanmu. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, apakah engkau mau bertanggung jawab di akhirat nanti jika ada rakyatmu yang berkeluh hari ini dan engkau tidak ada pada tempatmu? Nangis tuh khalifah langsung, Pak, belum tidur bertugas kembali jadi khalifah. Amanah berat. Di suatu kali ya, di suatu saat juga pernah Abdurrahman itu ngomelin anaknya, gantian diomelin. Waktu itu anaknya masih kecil. Ya, ada anak yang kecil. Ketika itu dia sedang menginspeksi gudang makanan, gudang bulog lah kalau kita malah ya. Gudang sembako gitu. Wah, ada macam-macam bahan makanan termasuk buah-buahan. Ya. Dia ngajak anak yang kecil. Anak kecil diajak sama dia inspeksi, oh, ada buah-buahan. Kebetulan sedang panen apel, Pak. Itu apel ranum-ranum ada di gudang itu. Jumlahnya banyak sekali, ribuan gitu ya. Terjatuh satu ke hadapan anaknya, namanya bocah kecil, Pak, tuh diambil apel, Pak. Diambil apel, dimakan sama anaknya. Segigit doang. Khalifahnya nggak sadar. Baru setelah gigit, setelah ditelan itu lihat. Ditegur anaknya, wahai anakku, apa yang kau lakukan? Aku makan apel ini ayahanda. Keluarkan. Dibentak, Pak, sama khalifah, Pak. Anak kecil, keluarkan sambil marah. Namanya bocah, Pak, nangis ya, Pak, dibentak begitu, kabur tuh. Kabur ke emaknya, kabur ke ibunya. Ibu, cerita begini, ibunya menghadap sama suaminya. Wahai suamiku, kenapa engkau begitu tega, kejam sama anak kita? Ini kan hanya segigit apel. Itu di gudang itu, di Baitul Mal itu apelnya numpuk banyak. Apalah arti sebuah gigitan apel bagimu, wahai suamiku, wahai khalifah? Kata istri presiden sama suaminya. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Istriku, demi Allah, aku lebih sayang kepada anak kita dibanding engkau. Aku tidak mau gegara segigit apel itu aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Pak, segigit apel, Pak, yang bukan haknya. Padahal sebenarnya dia punya hak juga, orang presiden, masa nggak boleh makan segigit apel? Tapi sebegitu waraknya, sebegitu nggak mau ngambil yang belum menjadi haknya, Pak. Ya Allah, Pak. Pernah juga Khalifah Umar bin Khattab ya, Pak ya, kalau antum tahu sejarah kisah ini, Masya Allah. Ketika itu beliau ada anaknya, ayahanda izinkan aku bicara dengan engkau. Kata Umar, anakku, apa topik pembicaraan kita? Apakah ini tentang negara atau tentang urusan keluarga? Oh, ini tentang urusan keluarga ayahanda. Dimatikan lampunya. Klak. Loh, kok dimatikan, kata anaknya? Ya, ini lampu yang biayai negara. Kita akan bicara masalah keluarga. Karena itu aku matikan. Gitu, Pak. Ya Allah, Pak, ada orang kayak begitu Pak hari ini, Pak. Kalau ada pemimpin kayak begitu, Pak, demi Allah saya coblos, Pak. Kalau perlu 10 kali saya coblos gitu loh. Masya Allah, Pak. Berat, Pak. Tapi ada loh, Pak. Ada, ini saya nggak fiksi ngomong tuh ada. Pemimpin yang kayak begitulah yang dijamin ke surganya nomor 1. Al-Imamul Adil. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz, Pak. Saking adilnya, saking takwanya itu khalifah, Pak. Sampai ada sebuah keajaiban, Pak. Nanti antum silakan baca sirahnya. Waktu itu beliau memerintah hanya sekitar 2,5 sampai 3 tahun, Pak. 3 tahun lah, nggak lama memerintahnya. Tapi di waktu kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang begitu adil, yang begitu saleh dan takwa itu, Pak, ada sebuah keajaiban di mana kambing-kambing yang digembala oleh para penggembala kambing itu, Pak, yang biasanya diterkam oleh serigala, di waktu zaman kepemimpinan beliau itu serigalanya ngangon kambing. Ajaib. Biasanya kan kambing sama serigala itu kan musuh, Pak. Orang kambing makanan dan serigala. Tapi khusus di 3 tahun kepemimpinan beliau, maka kambing itu akur sama serigala, Pak. Serigala nggak makan kambing tapi ngangon kambing. Sampai-sampai itu penggembala tuh diem, disamper, Pak. Disamper, dibawa, digiring, dijagain sampai pulang lagi. Itu penggembala semua bingung, geleng-geleng kepala. Datanglah beliau ngadu sama khalifah.
ya khalifah ini ada miracle gitu ya. Ada mukjizat, keajaiban. Kenapa? Kambing-kambing yang biasa diterkam oleh serigala, tumben-tumbennya nih serigala akur, jangan-jangan mau nerekam dia jagain, dia gembalain. Ada apa gerangan dengan ini semua wahai khalifah? Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya nggak tahu. Tapi ini semua pasti karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang saya lakukan sebagai khalifah adalah saya memperbaiki hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu boleh jadi Allah memperbaiki hubungan di antara hamba-hambanya. Gara-gara khalifahnya takwa, Pak, memperbaiki hubungan dengan Allah, ya. Allah perbaikin tuh hubungan serigala sama kambing. Pak, serigala sama kambing itu kan pemangsa, Pak. Ya. Kita di rumah bocah bandel, anak kita kandung, Pak, saudara, Pak. Berantem, pernah nggak gitu, Pak? Sering, anak saya juga demikian. Saudara kandung berantem, ya. Berarti yang introspeksi bapak emaknya itu, belum takwa kita berarti, Pak. Karena kalau sudah takwa, jangankan anak, jangankan saudara kandung, serigala sama kambing ngejakur. Jadi bapak sekarang kalau dapat di rumah itu ada yang berantem, ya. Atau nggak akur sama bini, atau sedang berantem sama istri gitu, gimana lah Pak ya? Itu mungkin Bapak introspeksi. Ada yang salah dengan ketakwaannya. Karena ketika Bapak bertakwa, maka Allah memperbaiki hubungan di antara hamba-hambanya. Serigala sama kambing aja akur, Pak. Ya, di rumah mungkin kucing sama tikus gandengan gitu ya, Pak ya. Adem tuh, Pak. Gak ada yang berantem. Yang penting orangnya takwa. Al-Imamul Adil. Panjang saya kalau mau cerita Al-Imamul Adil nggak selesai ntar ya. Nomor 2, siapa yang auto surga? Kata Rasulullah SAW, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Nih, anak-anak muda nih depan saya ini, Masya Allah. Antum lagi YouTube ini ya? Untuk apa ini? Direkam untuk apa? Untuk YouTube nanti ya? Ya, Masya Allah anak-anak muda ini. Ini apa, SMA, kuliah ya? Ya masih muda lah. Kalau bapak-bapak ke masjid yang sudah mohon maaf ya, sudah sepuh ya, sudah senior kayak begini ke masjid sholat subuh berjamaah, saya nggak aneh, Pak. Nggak aneh dan biasa aja. Memang orang tua mah di masjid sudah habitatnya, betul nggak Pak ya? Orang tua ke masjid memang sudah habitatnya, Pak. Tempatnya di masjid, masa tempatnya ngedugem orang tua? Ya. Orang tua ke masjid itu sudah sunatullahnya, karena makin usia kita tua, makin dekat sama Allah. Karena makin dekat dengan kematian. Jadi bapak sudah benar di masjid, memang ini tempat bapak. Makanya nggak aneh, makanya nggak auto surga. Yang auto surga itu anak muda yang takwa, anak muda yang ke masjid. Antum semua di depan saya ini megang kamera, megang laptop, megang HP segala macam. Spesial Pak, anak-anak muda yang takwa, anak muda yang cinta masjid, cinta pengajian, cinta kajian, berkhidmat untuk agamanya. Itu di mata Allah Subhanahu wa taala mereka spesial, Pak. Karena anak muda itu kan pikirannya masih foya-foya, Pak. Masih happy-happy, seneng-seneng gitu ya, Pak ya. Kayak Bapak zaman muda dulu boro-boro ke masjid, Pak. Kadang-kadang sholat juga enggak, ya. Tapi mereka berkhidmat untuk agamanya, bangun pagi-pagi, ngurusin masjid, ngurusin kajian. Saya kalau di luar kota, Pak, itu ketemu setiap subuh itu, Pak, dengan biker subuhan, ya. Dijemput dari hotel sampai ke masjid. Oh, itu anak-anak muda semua, Pak. Giroh agamanya sedang tinggi sekarang, Masya Allah, Pak. Ini mungkin kita karena kehambat pandemi aja, Pak. Kalau nggak pandemi ini acara hijrah tiap minggu ada, Pak. Tiap pekan di seluruh Indonesia ada. Itu anak-anak muda semua yang menginisiasinya, Pak. Seneng saya, Pak. Ketika mendapati masjid tuh rame sama anak muda, seneng. Pengajian rame sama anak muda, bangga, Pak. Kalau teriak takbir kenceng semua, anak muda. Ya. Itu yang nggak saya dapati beberapa tahun yang lalu, Pak. Sekarang anak muda banyak di mana-mana, Pak. Karena mereka tahu anak muda itu ke surga nomor 2. Anak muda takwa. Ya. Kalau bapak ke surga, ya insya Allah ke surga juga ya, Pak ya. Tapi nggak auto, Pak. Nggak langsung diselamatkan, dihisap dulu agak lama. Ya. Orang sudah tua, tapi anak-anak muda yang takwa, Masya Allah. Ya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Makanya tugas bapak sekarang di masjid ini, DKM di sini, bagaimana caranya mengkaderisasi anak-anak muda supaya makin banyak di masjid, ya. Disupport itu anak muda. Kalau membuat kajian anak muda didukung. Anak muda tuh idenya banyak, Pak. Saya kan sering ngobrol sama anak-anak muda. Wah, senang mereka anak muda. Buat kajian-kajiannya anak-anak muda banget, Pak. Yang dipanggilnya ustaz-ustaz yang muda, yang gaul gitu ya, Pak ya.
yang bisa main futsal, bisa main basket, bisa pakai motor. Karena itu saya kalau keluar kota selalu bawa sepatu futsal, sepatu basket di koper saya, Pak. Karena selalu diajak kayak begitu sama anak-anak muda. Ya. Besok saya ke Palembang nih, sudah ada agenda main basket bareng Ustadz Hilmi di Gor Palembang. Ya. Senang anak-anak muda kayak begitu, Pak. Dan memang kita sebagai ustadznya pun harus nauin. Ya, Pak ya. Karena sudah nggak zaman lagi kalau dakwahnya itu hanya konvensional, Pak. Kalau saya dakwah begini ini konvensional, Pak, karena saya tahu saya kajian subuh yang datang banyak orang tua. Saya pakai kopiah, saya pakai gamis. Ini namanya Ustadz Jadul. Ya. Style Ustadz Jadul nih, Pak. Ini saya pakai kayak begini nih ya. Saya kalau dakwah sama anak muda ya situasional, Pak. Jarang pakai kayak begini, Pak. Biasanya pakai kaos, pakai jaket, pakai sepatu kets biasa, pakai sneakers gitu, Pak. Pakai topi biasa, dakwah ceramah, nongkrong bareng sama anak muda. Kajiannya dibuat santai, dibuat rileks, kadang-kadang di lapangan, kadang-kadang di kafe, kadang-kadang di jalan. Itu yang anak muda suka ternyata, Pak. Dan Bapak harus dukung itu. Ya, dukung itu anak muda sini. BSI sukanya apa? Didukung, disupport. Ya. Dulu saya pernah ngadain kajian, Pak, di luar masjid sih, Pak. Zamannya Piala Dunia zaman dulu. Piala Dunia 2000 berapa ya? 2018 kalau salah ya. Piala Dunia 2018 itu ada kajian, Pak, yang juaranya Prancis tuh, Pak. Itu inget banget kita nobar, Pak, nobar Piala Dunia di halaman masjid. Nobarnya pakai hijab, Pak. Nobar pakai hijab ya. Nobar pakai hijab, ada yang akhwat, ada yang ikhwan. Sebelum nobar, Pak, kajian dulu, Pak. Kajian dulu. Ya, ceramahnya ada macam-macam. Selesai ini gantian big screen, Pak. Ustadznya nonton juga, teriak-teriak juga sama. Habis selesai kajian, habis saya bola, muhasabah, qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, pulang mereka, Pak. Ya, itu Masya Allah, Pak. Yang kayak begitu anak muda senang daripada nontonnya nobarnya di kafe, ikhtilat campur baur, ada minuman keras. Kenapa nggak diarahin depan masjid? Ngaji dulu, ya kan dipisah pakai hijab ya. Ngaji dulu, nonton, terus sholat, qiyamul lail, subuh berjamaah, pulang, dapat hikmah mereka, Pak. Nah itu harus memang dibutuhkan strategi dakwah kayak begitu, Pak. Dan orang tua support, jangan orang tuanya mohon maaf ya kadang-kadang pikirannya masih old school gitu, Pak ya, masih agak jadul. Anak sekarang dakwahnya nggak begitu, Pak. Dakwah lebih senang di hotel mereka, Pak, di convention center, rame itu, Pak, kalau ada acara hijrah-hijrah tuh. Karena di masjid mereka takut. Kenapa? Masjidnya angker, tuh angker, Pak. Masjidnya angker, sakral gitu loh. Ya, makanya bagaimana cara kita membuat masjid yang ramah anak muda, Pak. Masjid ramah anak muda, jangan ramah orang tua. Orang tua mah nggak diramahin juga udah ke masjid. Anak muda yang harus diramahin. Pakai macam-macam tuh, karena di beberapa kota saya lihat sudah ada lapangan futsal di sampingnya. Ada lapangan basket satu ring, ada pingpong, ada juga badminton. Untuk anak muda supaya mainnya di sekitar masjid. Apa keuntungannya? Ketika azan berhenti mereka, Pak. Berhenti, ikut sholat, gitu. Dan yang paling utama zaman now apa? Tahu nggak? Syarat masjid ramai anak muda yang paling utama apa? Ada Wi-Fi, penting tuh, Pak. Wi-Fi-nya dibuka buat umum, jangan di password, jangan cuma buat DKM buat apa pakai Wi-Fi? DKM mah ngurus masjid, jangan Wi-Fi-an, gitu. Jangan internetan. Anak muda Wi-Fi, ya Masya Allah, Pak. Betah di masjid, Pak, apalagi zaman sekarang daring. Kenapa nggak belajar di masjid begitu loh? Internetnya kencengin, anak-anak muda, Masya Allah, daripada mereka ke warnet nggak jelas ya. Anak muda tuh kan, Pak, fakir kuota mereka, Pak. fakir kuota, kurang kuotanya mereka. Kenapa nggak didukung sama masjid? Siapin di masjid, diarahkan ke masjid. Anak muda supaya ngumpul di masjid. Biarin, Pak, ngumpul dulu, Pak. Karena yang susah itu kan mengumpulkan anak muda. Harus pakai strategi. Di beberapa tempat sudah kayak begini, Pak. Jogokarian itu, Pak, 24 jam, Wi-Fi-nya kencang, plus makanan. Kata Ustadz Muhammad Jazir, ketua Dewan Syuroknya, cuman 2 kuncinya buat anak muda agar datang ke masjid. Ada internet kencang, ada cemilan yang banyak, udah selesai. Anak muda ngumpul 24 jam, anak muda situ, Pak. Biarin ngumpul dulu, dikumpulin dulu. Kalau sudah ngumpul, baru diarahkan. Anak muda datang, antum-antum semuanya. Bro, ngapain lu ke masjid, bro? Mau iktikaf.
Wah, ya kan? Mau iktikaf. Iktikaf duduk di pojok dekat colokan gitu ya. Buka Mobile Legend, ya. Buka PUBG, buka Free Fire kayak gitu. Nggak apa-apalah selama nggak dibuka yang aneh-aneh ya. Itu anak ketika main HP, azan berkumandang dia matiin HP-nya, ikut sholat kok di barisan. Ya. Beres salam, balik ke tempatnya lagi. Ada ustadznya kajian Pak. Dia duduk di pojok dengerin ustadz ceramah. Kalau Allah mau kasih hidayah sama anak muda itu Pak, gampang Pak. Kan speakernya nyampe ya Pak ya. Suaranya kan sampai. Kata anak muda, ceramahnya asik juga ya. Ustadznya gaul, ganteng, ya bukan saya ya. Ustadznya keren, materinya bagus. Sudahlah, HP-nya saya masukin dulu, saya ikut ngaji. Anak muda yang tadi pengen main HP, internet ke masjid, langsung ikut kajian Pak. Allah kasih hidayah lewat gara-gara internet. Gitu Pak. Tugas kita sekarang menjadi jalan hidayah buat orang lain. Jangan menutup hidayah buat orang lain. Yang memberikan hidayah tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perantaranya lewat kita. Karena itu dibuatlah masjid yang ramah anak muda. Ya insya Allah Pak, nanti ba'da pandemi tolong ramaikan lagi masjid ini. Kalau sudah normal kita situasinya, saya pengen nih dapetin anak-anak muda basic undang saya. Ya, seperti di kota-kota lain Pak, Masya Allah Pak, seneng Pak, girohnya beda Pak, takbirnya kenceng Pak, merinding kita Pak. Ya Allah, inilah generasi muda Islam yang menjadi tolak ukur kebangkitan umat Islam di Indonesia, anak muda yang takwa. Gitu ya Pak ya. Tugas Bapak yang tua-tua support sama kasih duit ya, kasih dana. Anak muda mau acara, support dana, siapkan operasional untuk kegiatan anak-anak muda. Gitu ya Pak ya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Nomor 3, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang auto surga nomor 3 itu manusia pilihan yang ketiga adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Para pecinta masjid, para pengurus masjid, DKM masjid, orang-orang yang tiap hari berkhidmat untuk masjid. Ini surganya nomor 3 Pak. Masya Allah Pak, seneng Bapak DKM ini ngurusin masjid, ngurusin nyiapin sarapan pagi, ya, ngurusin kajian, ngurusin keuangan masjid, panitia pembangunan masjid. Masya Allah ini Pak, antum semua digaransi nomor 3 Pak. Masuk surganya nomor 3 lewat kecintaan antum kepada masjid. Ya. Masjid peradaban Pak, masjid peradaban. Bukan sekedar masjid yang mewah seperti ini arsitekturnya, tapi dibuat seperti masjid yang penuh dengan fungsi Pak, seperti zaman Rasulullah SAW. Masjid Nabawi itu nggak besar zaman dulu Pak, ya kecil masjid, tapi disitulah segala macam kegiatan dilakukan. Ya, jadi masjid peradaban namanya, masjid yang menjadi senter kegiatan umat Islam. Semua dibicarakan di masjid boleh, semua dibicarakan di masjid boleh, termasuk ngomong politik boleh. Yang nggak boleh tuh kampanye di masjid, nggak boleh. Kalau ngasih kriteria calon pemimpin yang dipilih boleh, yang nggak boleh tuh kampanye nomor 1, 2, 3, nggak boleh, jangan. Apalagi kampanyenya sambil bawa-bawa nyogok. Ya. Ada nggak Pak di sini calon misalkan pemimpin, calon anggota dewan atau apapun, nggak pernah ke masjid Pak, ujuk-ujuk Pak pas mau pemilihan ke masjid Pak, rajin ke masjid, datang di sop pertama deketin ketua DKM, Pak DKM. Ini masjid kurang apa Pak DKM? Ya, kurang toiletnya mau direnovasi, ya udah Pak, tolong arahkan jamaah Pak, pilih saya. Kalau saya jadi, saya kasih 1 miliar Pak untuk renovasi toilet. Itu juga banyak Pak di tempat lain Pak. Deketin ketua DKM untuk mendapatkan suara jamaah. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang kayak begitu Pak, usir aja keluar Pak. Ada lagi mohon maaf yang ngasih karpet Pak, itu kan rame kemarin Pak di Sulawesi ya. Ngasih karpet, nggak kepilih Pak, karpetnya Pak diambil lagi Pak. Aduh, ngerakeun pisan lamun cek orang Bogor mah. Masih nyumbang karpet diambil lagi Pak gara-gara nggak kepilih. Yang kayak begitu tuh nggak boleh di masjid, haram hukumnya. Haram. Kita ini umat Islam Pak, cuman dibutuhin suaranya Pak. Pas udah kepilih suara kita nggak didengar Pak. Betul nggak Pak? Jangan mau Pak, jangan mau dikadalin Pak. Gitu ya. Kita ini umat Islam tiap tahun ditipu, tiap 5 tahun ditipu gitu Pak. Jangan mau Pak.
suara kita ini harus diberikan kepada orang yang mampu ngurusin agama kita. Harasatu din wasiyasatu dunya biddin. Pemimpin yang mampu menjaga agama Islam ini dan pemimpin yang mampu ngurus dunia dengan agama, dengan syariah. Pilih yang kayak begitu. Apa sih artinya sebuah, mohon apa ya, kadang-kadang disumbang sajadah ya, disumbang mukena emak-emak begitu ya, dikasih uang sekian, apa sih artinya Pak? Dibanding hak suara kita untuk pemimpin yang soleh ini. Sampai kata Imam Ahmad sama Imam Fudail bin Iyad ini ngomongnya kompak nih. Kata mereka berdua, andai saja jika aku kata mereka, diberikan sebuah doa yang pasti mustajab, apa yang aku minta? Aku minta diturunkannya seorang pemimpin yang adil. Itu kata dua imam besar Pak, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Fudail bin Iyad. Kalau dapat satu doa yang pasti terkabul, mereka nggak minta harta, nggak minta apa, nggak minta diturunkan al-imamul adil, pemimpin yang adil begitu. Oh, penting masalah itu pemimpin Pak, penting sekali. Ya, nomor 3, nomor 4. Warajulani tahabba fillah ijtima' alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang bersaudara karena Allah, ya, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Ukhuwah Pak. Ternyata yang bisa bawa kita ke surga itu ukhuwah Islamiyah. Kita mencintai kepada saudara-saudara kita, ya Pak ya. Kita berkumpul karena cinta kita yang sama kepada Allah, dan kita pun berpisah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, jangan pecah ya Pak ya. Ukhuwah Islamiyah beda dikit nggak masalah Pak. Mau beda pilihan politiknya, mau beda coblosan presidennya, atau beda fikih furu'iyahnya misalkan. Yang satu suka kunut, yang satu nggak kunut, yang satu zikirnya dijaharkan, yang satu disirkan, udahlah. Udah selesai masalah gitu Pak ya. Ikhtilafiyah furu'iyah mah sudah selesai, jangan diperdebatkan lagi. Ini yang menggerus ukhuwah Islamiyah Pak. Yang mau kunut silahkan kunut. Antum semua kalau misalkan nggak kunut, pas kunut ikut kunut ya. Tapi kalau pas antum kunut dan imamnya nggak kunut, jangan kunut sendirian, awas. Ya kunut sendirian, oh jangan, ikut sujud juga, selesai Pak. Nggak masalah kayak gitu-gitu Pak. Ya, ikhtilaf furu'iyah. 4 dulu ya Pak ya, nanti sisanya insya Allah di periode selanjutnya, di sesi selanjutnya, karena sudah selesai, sudah syuruk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama lagi di sini karena harus segera kajian ke tempat yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.